Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, kita akan mulai ibadah FA kita malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah FA kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di mana kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami memulai ibadah FA kami, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu tetap mengalir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau yang terindah di dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Kau yang terindah. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
kami ya Tuhan Yesus. Kami buka tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan berfirman kepada kami. Tuhan berfirman kepada kita semua. Pujilah Tuhan dengan mulutmu. Pujilah Tuhan dengan suaramu. Pujilah Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Bila pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya terpujilah Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bertata, Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kiralah Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangun diri kita dengan berbahasa roh. Karena itu adalah firman Tuhan. Yesus, haleluya. Kau yang terbaik ya Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Oh ya ralabata kasih kita Jesus. Oh ya kami berdiam diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdiam diri di hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya ralabata kasih kita oh lebih lagi ya Tuhan. Kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi naik ke gunung-Mu yang kudus. Kiralah Bapa ya sikiralah baralaba. Oh ya ralabat sikiralah baralaba. Oh ya ralabat tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu sepanjang hari. Anugerah-Mu baru bagi kami. Ya ralabat kasih kinarala barala 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 barala. Oh ya ralabat kasih kinarala barala 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 barala. Oh ya ralabat barala 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 barala. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat
kasih ya Tuhan. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan di malam ini ya Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar ya Tuhan, kami akan sharing akan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa Engkau persiapkan setiap kami ya Tuhan. Namun sebelum kami ya Tuhan sharing akan firman-Mu ya Tuhan, mari Tuhan jamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Tuhan, memberikan kami akan pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk sharing akan firman-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya, yang ada di rumah-rumah. Ya, malam ini kita bertemu kembali di acara FA kita ya, yang disiarkan secara streaming. Nah Bapak Ibu ya, walaupun kita dari rumah-rumah ya beribadah, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya dan rahmat yang selalu ada bagi kita ya, yang ada bagi kita setiap hari. Nah Bapak Ibu ya, saya ambil tema malam ini tentang berkat melalui perkataan. Nah, nats Alkitab yang kita ambil dari Amsal 18 ayat 21. Ya, firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita di malam ini. Nah, dan juga sebagaimana tema kita di tahun ini, yaitu yang selalu berintegritas dan berjalan dalam kebenaran. Nah, dikutip dari Roma 6 ayat 13, saya kutip firman Tuhan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ya salah satu dalam tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita itu adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu ada yang namanya adalah lidah. Nah, apa yang menjadi yang saya bawa malam ini, yaitu yang saya dapat dan saya lihat dan saya perhatikan di dalam lingkungan kita Bapak Ibu. Nah, banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda, anak-anak remaja yang asal mengatakan sesuatu tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekarang dengan gampangnya mengucapkan kata-kata kotor, ya kata-kata yang tidak bijaksana, bahkan kata-kata cabul dan lain sebagainya. Nah, dengan gampangnya anak-anak itu mengatakan nama-nama binatang, A lah kau, B lah kau, C lah kau dan sebagainya. Nah, bahkan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tidak patut diucapkan mereka ucapkan. Ya bahkan dalam tubuh mereka pun ya diucapkannya. Ya bahkan banyak yang berkata, ya mohon maaf, bapak kaulah, mama kaulah, ini kaulah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi tuntunan bagi kita dan menjadi tugas kita Bapak Ibu. Ya terlebih untuk orang-orang tua, ya kita Bapak Ibu. Ya bagaimana kita untuk menjaga, mendidik anak-anak kita awali dari perkataan dulu. Ya bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mengajari anak-anak kita untuk berkata-kata dengan baik. Ya supaya apa yang mereka katakan itu bisa membangun daripada kawan-kawannya, membangun dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan terlebih untuk membangun dirinya sendiri. Ya karena apa yang kita katakan itu adalah doa. Ya itu menjadi doa kita ya kepada orang lain. Nah yang perlu kita perhatikan bagaimana supaya perkataan kita itu baik dan keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata baik. Yang kita jaga adalah menjaga lidah dan menjaga mulut. Nah, karena lidah itu adalah api. Ya seperti tertulis di Yakobus 3 ayat 5b dan 6. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita.
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, Bapak Ibu, lidah kita itu seperti api. Nah, kita tahu kalau api itu yang kecil itu adalah menjadi sahabat kita. Tapi kalau udah api yang besar itu adalah menjadi lawan kita, bahkan berbahaya bagi kita. Ya, bahkan dikatakan api kecil itu bisa membakar hutan. Nah, kata-kata kita juga itu bisa membahayakan bagi orang lain, terlebih untuk membahayakan diri kita sendiri. Nah, di zaman era 4.0 ini, di era digital, lidah itu atau mulut kita bukan lagi yang menjadi di kepala kita. Ya, tangan kita juga udah menjadi mulut. Ya, tangan kita bisa berbicara kalau dia di sosial media. Nah, apa yang kita ucapkan itu timbul dalam hati, ya. Kita bicarakan dari hati, kemudian dari pikiran, baru kita ucapkan. Ya, ada pepatah mengatakan hati bisa panas tapi kepala harus dingin. Ya, walaupun hati kita panas, kita berpikir dulu baru kita berkata-kata. Ya, yang paling bahaya itu kalau hati panas, kepala panas. Ya, yang kita ucapkan juga pasti hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, itu lidah adalah api. Kemudian lidah itu sangat buas. Ya, dari Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, Bapak Ibu, ini juga lidah kita adalah sangat buas. Nah, kenapa bisa dikatakan sangat buas? Ya, karena lidah kita ini bisa menghancurkan Bapak Ibu. Nah, salah satunya bisa contohnya kita ambil adalah gosip. Nah, gosip itu ya awalnya adalah kecil. Nah, lama-lama bisa merusak. Ya, bahkan ya itu sebenarnya tidak terjadi Bapak Ibu. Ya, tapi diucapkan orang lain atau mungkin kita sendiri. Yang awalnya kecil, lambat laun bertambah dan bertambah. Nah, dan akhirnya itu berdampak negatif. Bahkan bisa menjatuhkan orang lain. Ya, bahkan dalam mentalnya, mungkin dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan dalam pikirannya, itu menjadi bahan pikirannya. Nah, itu perlu juga kita jaga Bapak Ibu. Dan juga di Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi tuntunan bagi kita, ya, supaya kita menjaga mulut, menjaga kita berbicara. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan supaya perkataan kita itu menjadi berkat. Ya, berkat kepada kita, berkat kepada orang lain, bahkan di sekitar dengan kita, dan juga berkat bagi keluarga kita. Yang pertama, itu adalah perkataan yang penuh dengan syukur. Nah, di Efesus 5 ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor atau yang sembrono karena hal yang tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Nah, janganlah perkataan-perkataan kotor itu keluar dari mulut kita, ya, keluar dari perkataan kita. Tapi biarlah kita selalu bersyukur, ya, mengucap syukur dalam hal apapun. Ya, baik dalam susah, baik dalam sedih, baik dalam bersuka cita. Ya, supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Ya, dalam situasi apapun kita harus selalu mengucap syukur. Ya, supaya perkataan kita itu baik. Ya, terbiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan sakit, ya kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin di balik keadaan kita itu ada hal-hal yang akan diberikan Tuhan bagi kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah perkataan kita itu harus benar. Nah, perkataan itu timbul dari hati kita. Ya, perkataan yang tulus, ya, berdasarkan dengan firman Tuhan.
Nah, setiap kata-kata yang kita ungkapkan atau yang kita bicarakan itu kita harus pertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi dalam hukum alam itu ada namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita perkatakan yang baik, ya baik sama orang lain ataupun sama diri kita sendiri, maka kita akan menuai yang baik. Nah, tapi kalau kita katakan yang jahat, maka kita juga akan menuai yang jahat. Nah, Bapak Ibu, kita tinggal pilih. Apakah kita mau memperkatakan yang baik atau memperkatakan yang jahat? Bapak Ibu mau menuai yang baik atau menuai yang jahat? Nah, saya rasa kita semua ya mau menerima adalah yang baik, ya menuai yang baik. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu kita harus perkatakanlah yang baik, yang membangun. Ya, supaya apa yang kita katakan itu bisa membuat semangat orang lain. Jangan kita patahkan semangatnya. Ya, perkataan kita itu harus benar. Dan kepada apapun kita harus berkata baik. Nah, dulu sewaktu kami masih kecil, ya saya sendiri sewaktu masih kecil itu, ya kita diajarkan supaya berkata baik. Nah, kita walaupun kita contohnya ada tanaman jeruk, ya ada tanaman jeruk itu kalau udah berbuah, ya kita makan buahnya, tapi memang rasanya asam. Nah, kita di pohon itu, ya kita diajarkan jangan mengatakan asam buah itu di dekat pohon itu. Tapi kita harus berkatakan, oh buah ini manis. Ya buahnya sangat manis. Nah, supaya nanti buah itu akan berbuah manis. Nah, itu ya salah satu kita dari kecil udah diajarkan demikian. Ya bahkan sama tumbuhan juga kita harus berkata yang baik. Ya supaya kita menuai yang baik dari tumbuhan itu. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam Amsal 18 ayat 21 tadi ada dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, kemudian ada di Matius 12 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan untuk kita semua. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengatakan yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nah, itu dari Matius 12 ayat 34 sampai 35. Nah, Bapak Ibu, ya itu tadi kita harus berkata dengan benar. Apalagi kita yang sudah mengenal akan Tuhan, mengenal firman Tuhan. Nah, bagaimana keluar dari mulut kita ini kita memuji dan menyembah Tuhan? Ya kita memuji dan menyembah Tuhan, kita kudus di hadapan Tuhan. Tapi nanti ya kita juga berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak baik. Ya bagaimana dengan ibadah kita Bapak Ibu? Ya kalau udah seperti itu ibadah kita itu akan sia-sia. Ya karena kita dari mulut kita berkata yang baik, ada juga dari mulut kita berkata-kata yang tidak baik. Nah, seperti di Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya kita beribadah kepada Tuhan, ya tapi kita tidak bisa menjaga lidah kita. Nah, maka sia-sialah ibadah kita Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah perkataan kita harus penuh dengan kuasa. Nah, di Roma 10 ayat 8 sampai 18, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kalau tertulis di dalam Romanya yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percayalah bahwa apa yang dikatakan baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu, ya perkataan kita itu harus dengan penuh kuasa. Ya, baik kita bagaimana kita berdoa. Ya, contohnya Bapak Ibu kita berdoa itu penuh dengan kuasa. Ya, kita mendoakan orang yang kesurupan, yang kerasukan setan. Pada saat kita berdoa hal itu harus terjadi, iblisnya harus keluar, setannya harus pergi. Ya, kita harus berani Bapak Ibu supaya perkataan kita itu harus berkuasa.
Nah, seperti yang saya alami Bapak Ibu, ya kita ya di dalam pekerjaan saya itu di sekolah. Nah, bagaimana ada yang kesurupan Bapak Ibu. Nah, kita harus berani mendoakan. Ya walaupun dari situ ya siswa-siswa yang lain itu beragama yang berbeda, tapi kita sebagai Kristen, kita harus berani Bapak Ibu, karena perkataan kita itu harus berkuasa. Ya saya beranikan diri Bapak Ibu, walaupun di situ banyak orang, saya beranikan diri untuk mendoakan siswa tersebut. Ya saya doakan, ya puji Tuhan, saya tidak dipermalukan. Ya, yang kesurupan itu sembuh. Ya iblis yang merasuki jiwa si anak itu pergi, yang meninggalkan si anak. Nah itu kalau perkataan kita berkuasa, bahkan iblis sekalipun akan pergi daripada kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya perkataan kita itu menjadi berkat? Nah, itulah yang seperti yang tadi, kita harus mengatakan hal-hal yang baik. Ya, kita perkatakan yang baik, yang bisa membangun, ya supaya kita menuai yang baik juga. Nah, Bapak Ibu, teringat saya ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Ya, saya kalau kami biasanya tahun baruan, ya Natal sama tahun baru itu pulang kampung. Ya, jadi berjumpa dengan saudara-saudara yang lain bersama dengan keluarga. Nah, suatu saat mengadakan ya kami makan bersama. Ya biasa ya makan bersama Bapak Ibu ya. Jadi kita biasanya seloro-seloro dengan saudara. Nah, kebetulan Bapak Ibu ya adalah makanannya ayam. Nah, jadi nampak ada kepala ayam Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang berkata saudara saya, ini kepala ayam ini sama siapa gitu. Nah, saudara saya sendiri Bapak Ibu yang mengatakan, itu kasih sama Pak Gael. Ya saya dipanggil dengan Pak Gael Bapak Ibu di rumah. Nah, kasih aja sama Pak Gael, biar Pak Gael itu menjadi kepala. Nah, saya terima Bapak Ibu, saya terima, saya katakan dalam bahasa Batak saya minta, nang pedang jadi kepala, minimal jadi wakil kepala. Nah, itu di bulan-bulan 1 Bapak, kalau nggak salah saya di antara bulan 12 sama bulan 1, di situ masa-masa libur. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan itu menjadi berkat bagi saya. Ya seperti yang saya katakan juga, amin. Ya, amin. Kalau tidak menjadi kepala, minimal jadi wakil. Nah di bulan 5 Bapak Ibu, di bulan 5-nya ya saya langsung ada tawaran ya menjadi wakil kepala. Ya, menjadi wakil kepala Bapak Ibu, langsung di atasan yang bilang dari pihak yayasan, ya, saya ditawarkan menjadi wakil dan berkata, kami yakin Bapak pasti terima. Ya, nanti SK-nya kami buat, hari ini, detik ini Bapak diangkat menjadi wakil. Nah, ini berkat dari perkataan Bapak Ibu. Ya, walaupun perkataan dari saudara kita mungkin ya waktu itu kita seloro-seloro ya. Ya, tapi kita aminkan Bapak Ibu. Ya, biarlah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya apa menjadi perkataan kita itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan ini memang menjadi tuntunan bagi kita Bapak Ibu, kita ajari anak-anak kita supaya berkata-kata dengan baik dan melarang anak-anak kita atau memarahi anak kita kalau mereka berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata jorok, ya supaya anak-anak kita itu ya bisa berdampak bagi orang lain, ya bagi anak-anak muda juga, ya terlebih bagi orang tua, ya janganlah lagi berkata-kata dengan kotor, ya biarlah kita menjadi berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di lingkungan kita, bahkan dengan rekan-rekan kerja kita. Ya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan di FA malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu mulai dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan dari tempat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Mari Bapak Engkau lawat Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Lawat pemimpin-pemimpin kami Tuhan dari tertinggi hingga terendahnya ya Tuhan. Bahkan kota kami, kota Medan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat kota kami ya Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan.
buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Gembala sidang kami yang ada di pusat ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Harjo ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan ya Tuhan. Dan gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Daniel Edi Pritno ya Tuhan, beserta wakilnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan gembala sidang kami yang ada di tempat ini Tuhan, GB Tanjung Sari ya Tuhan, Bapak Anton Purba ya Tuhan. Mari Bapak Engkau yang memberkati para hamba-hambamu ini ya Tuhan, dimanapun mereka melayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat kota Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sentosa ada di dalam lingkungan tembokmu. Dan diberkatilah kedua belah suku bangsa Israel. Biarlah orang-orang yang mencintai Israel Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan buat umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat umat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Jika di antara mereka ada yang kurang sehat ya Tuhan, di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika mereka ada yang berbeban berat ya Tuhan, biar Kau lepaskan ya Tuhan. Engkau yang menopang mereka ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan aktivitas mereka, bahkan perjalanan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan, jika umat akan memberikan persembahan ya Tuhan, mari Bapak Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, sebelum kami beristirahat ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis berkat bersama kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita malam ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah FA kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.